Halo semuanya, selamat pagi. Di video kali ini saya ingin mencoba sharing mengenai owning experience Kawasaki W175. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Saya mulai dengan satu hal yang paling penting yang menjadi dasar kenapa saya kemudian menentukan pilihan kepada W175. Alasannya adalah karena motor ini motor yang menyenangkan. Motor ini asik ketika dibawa santai. Itu adalah alasan utama. Alasan berikutnya, motor ini adalah motor retro. Jadi motor-motor seperti ini itu adalah motor-motor yang desainnya secara tampilan itu abadi. Jadi sampai kapanpun motor seperti ini akan selalu menarik perhatian orang. Alasan ketiga adalah motor ini ganteng. Kalau teman-teman lihat ya, itu kelihatan hampir semuanya tuh besi, dan besi-besinya itu terekspos gitu ya. Jadi kelihatan ganteng, gagah, keren. Bahkan rangka-rangkanya pun teman-teman bisa lihat cukup terekspos, nambah kesan gagah dari motor ini. Alasan berikutnya adalah motor ini motor simple, teknologinya sederhana, perbaikan atau maintenance yang kecil-kecil itu kita bisa lakukan sendiri. By the way, kilometer motor ini sekarang adalah 14.600. Udah saya gunakan selama 3 tahun. Memang saya melihat ada beberapa hal yang menurut saya masih bisa diperbaiki atau mungkin ditingkatkan lagi. Beberapa hal yang sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah kekurangan. Seperti salah satunya itu adalah kickstarter. Ya memang kurang kickstarter, tapi menurut saya itu bukan kekurangan. Kenapa? Karena ya terus terang aja, kalau misalkan ada pilihan kickstarter atau electric starter, saya akan lebih sering menggunakan electric starter. Ya buat saya itu lebih mudah gitu kan. Walau mungkin secara penampilan dengan adanya kickstarter itu lebih menguatkan kesan retronya gitu ya, tapi ya bisa jadi kemudian itu fungsinya juga nggak maksimal. Yang kedua itu adalah indikator bensin. Menurut saya itu juga satu hal yang kurang, tapi bukan merupakan kekurangan. Kenapa? Karena selama 3 tahun saya menggunakan Kawasaki W175 ini, dengan tanpa adanya indikator bensin pun saya belum pernah mengalami kehabisan bensin. Kenapa? Karena ya ada beberapa feature yang disematkan Kawasaki di motor ini sebagai alternatif dari keberadaan indikator bensin. Salah satunya itu adalah penampungan bahan bakar cadangan. Ketika misalkan bahan bakar di penampungan utama itu habis, maka kita bisa memutar kerannya ke posisi rest atau posisi reserve, dan kemudian kita masih bisa menggunakan bahan bakar cadangan yang tersimpan di penampungan cadangan tersebut. Dan satu lagi, kebiasaan saya adalah mengisi bahan bakar itu selalu dalam kondisi full. Saya riset trip meternya dan saya pastikan kerannya itu dalam posisi on. Karena saya selalu membaca trip meter, ya tidak hanya mengandalkan bahan bakar di penampungan cadangan. Rasio konsumsi bahan bakar motor ini itu sekitar rata-rata ya sekitar 35 km per liter. Saya jaga pengisian bahan bakar itu, trip meter itu enggak lebih dari 350 km sampai dengan kemudian saya mengisi bahan bakar lagi. Jadi itu cara saya mengantisipasi agar tidak kehabisan bahan bakar. Jadi itu adalah kurangnya yang bukan merupakan kekurangan menurut saya. Sekarang kita
beralih ke hal-hal yang menurut saya memang merupakan kekurangan. Kembali lagi disclaimer ya, bahwa ini adalah semata-mata berdasarkan pengalaman saya pribadi selama memiliki dan menggunakan Kawasaki W175 ini. Kekurangannya yang pertama, cat yang mengelupas. Jadi setelah 3 tahun penggunaan itu saya bisa lihat di beberapa bagian itu sudah mulai ada cat yang mengelupas. Yang paling jelas kelihatan itu adalah cat di master rem depan. Di bagian sambungannya itu antara baknya dengan tutupnya itu sudah mengelupas, dan juga sambungan ke selang remnya itu juga sudah mulai mengelupas. Kemudian di tangki ya, tangki ini di bagian belakang sebelah kiri yang ketemu dengan jok itu juga ada sedikit cat yang mengelupas. Kemudian di swing arm kanan kiri di kancing sok bagian bawah itu sebelah dalamnya di kanan kiri itu ada juga ada cat yang mengelupas pas di bagian las-lasan kancingnya. Oh ya, satu lagi itu adalah di bagian knalpot. Mungkin knalpot wajar ya, kecuali knalpot yang terbuat dari bahan stainless yang memang nggak perlu dicat. Akibatnya apa? Cat yang mengelupas itu satu udah pasti adalah karat ya. Walaupun yang master rem itu cat mengelupas yang di bagian master rem itu tidak menimbulkan karat karena mungkin bahannya sedikit berbeda ya. Saya nggak tahu bahannya apa. Tapi cat yang mengelupas di tangki, cat yang mengelupas di swing arm, dan cat yang mengelupas di knalpot itu memang kondisinya sudah berkarat. Karat selain di bagian-bagian yang tadi itu juga ada kelihatan di bagian shock breaker depan sebelah kiri. Ini disclaimer juga, jadi memang sejak motor ini saya beli, motor ini ditaruh di luar, jadi saya nggak punya garasi tertutup, jadi saya taruh itu di carport yang terbuka gitu. Dan beberapa bulan pertama pembelian itu saya belum menggunakan cover motor, jadi memang motor ini terekspos panas, hujan juga. Karena terekspos panas, shock breaker belakang saya itu belang, yang sebelah kiri itu warnanya sudah mulai memudar sebelum saya ganti shock breaker. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang memang motornya disimpan atau ditaruh di luar gitu ya, sebaiknya menggunakan cover motor. Kelemahan berikutnya atau kekurangan berikutnya itu adalah tidak adanya standar tengah. Kenapa menurut saya ini hal yang penting? Saya beberapa kali kejadian ban motor saya bocor, dan itu kebetulan ban belakang. Dan kebiasaan saya adalah yang bisa saya kerjakan sendiri itu saya akan kerjakan sendiri, termasuk mengganti ban dalam. Selain ganti ban, juga servis rem ya, rem belakang terutama. Tidak adanya standar tengah itu lumayan merepotkan, terutama kalau misalkan kejadian ban bocor di tengah jalan. Saya harus cari batu atau balok kayu atau apapun itu yang bisa menjadi penyangga, dan itu cukup merepotkan. Kekurangan berikutnya, dan ini mungkin kekurangan yang paling menurut saya paling mengganggu, getaran. Motor ini memang motor yang enak dibawa santai, dibawa pelan gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah ini karena setelan mesinnya atau ya saya nggak tahu, karena saya bukan ahli mesin. Saya juga nggak terlalu paham mengenai kelistrikan. Saya hanya pengguna yang suka iseng kadang-kadang hanya untuk utak-atik motor sendiri, tapi hal itu di luar mesin dan di luar kelistrikan. Jadi apa yang paling mengganggu itu adalah getaran. Ketika motor ini dipacu dengan kecepatan di atas 80 km per jam, maka saya mulai merasakan adanya getaran di mesin. Kecepatan yang paling tinggi yang pernah saya coba itu adalah 100 km per jam, dan itu getarannya luar biasa menurut saya. Jadi mulai dari 80 km per jam
makin kencang, maka getarannya itu akan semakin terasa dan semakin mengganggu. Kelemahan berikutnya mungkin sebagian besar pengguna W175 merasakan hal ini gitu ya. Itu adalah motor ini susah di starter kalau pagi hari. Nah, itu tapi untungnya motor ini motor karburator, dan di karburator itu dibekali cup. Jadi ketika motor susah dihidupkan, caranya adalah kemudian kita tarik cupnya, kita hidupkan. Setelah beberapa saat kita turunkan lagi, lepas lagi cupnya, dan itu cukup membantu. Anehnya adalah semakin lama motor ini menjadi semakin mudah dihidupkan. Sekarang ini saya jarang sekali ketika pagi menghidupkan motor itu saya harus menggunakan cup. Kalau misalkan ada teman-teman yang mengalami hal yang sama, silakan komentar di bawah ya. Itu kekurangannya yang mungkin yang bisa saya rasakan dan saya bisa share ke teman-teman semua. Jadi memang secara overall motor ini adalah motor yang menyenangkan, tapi bukan berarti kemudian sepenuhnya nyaman ya. Tetap saya melakukan beberapa modifikasi atau perubahan untuk membuat motor ini tidak hanya menyenangkan tapi juga menjadi lebih nyaman untuk dikendarai. Kalau teman-teman lihat video saya sebelum-sebelumnya, memang sudah ada beberapa perubahan yang saya lakukan, dan mungkin saya sekali lagi akan ulas di sini gitu ya. Yang pertama itu adalah setang. Jadi setang saya ganti kepunyaan W175 Dadat, masih saudaranya ya. Kenapa? Sebetulnya stang standarnya itu untuk postur saya yang tingginya 178 itu nggak ada masalah sama sekali. Riding positionnya masih oke, nggak capek juga. Tapi saya cuma ganti ke stang yang lebih tinggi supaya ketika itu perjalanan yang cukup jauh atau lama, itu motor ini menjadi lebih nyaman dikendarai. Kemudian shock breaker ini mungkin modifikasi yang paling mahal. Jadi saya ganti shock breaker standar dengan shock breaker YSS tabung tipe G6. Shock breaker ini YSS ini itu empuk sekali, nyaman sekali untuk dipakai melibas jalanan yang tidak rata, jalanan berlubang, polisi tidur, jalanan bergelombang. Kemudian tapi shock belakang itu menjadi lebih empuk daripada shock depan. Shock depannya sebetulnya lumayan empuk, cuma saya merasakan shock depan itu sedikit kurang stabil. Mungkin dikarenakan ukurannya yang lumayan kecil untuk motor ini. Dampaknya apa? Ini adalah teori saya sendiri gitu ya. Karena shocknya kecil, jadi shock ini gampang melengkung, terutama ketika bermanuver, ketika belok, di mana posisinya harus miring ke kanan atau ke kiri. Shocknya seperti sedikit melengkung gitu. Nah, karena sedikit melengkung, kemudian posisi ban menjadi sedikit tidak sejajar dengan posisi shock gitu ya. Jadi garis ban itu tidak sejajar dengan garis shock. Akibatnya adalah ketika posisi motor dalam keadaan miring ketika belok gitu ya, dan saya melakukan pengereman, itu kadang-kadang terjadi bunyi nyambung mengenai rem. Dan ini mungkin kelemahan juga, salah satu kelemahan juga, rem belakang itu bunyi ya, bunyi cit-cit seperti tikus. Sudah banyak yang mengulas dan ada juga yang memberikan solusi gitu. Jadi kenapa? Karena tromol rem belakang motor ini masih menggunakan tromol gitu ya, dan tromolnya itu ukurannya kecil sama seperti tromol motor bebek ya. Karena tromolnya kecil, rem belakang ini kurang pakem. Itu yang saya rasakan ya. Yang kedua, karena tromolnya kecil, semakin keras kerja rem, semakin cepat kampas remnya habis.
Nah, kembali lagi ke hal-hal yang saya lakukan untuk membuat motor ini menjadi lebih nyaman. Itu adalah jok motor ini, jok motor standar. Jok motor bawaan motor ini itu tebal dan keras, ya. Dan karena tebal, semakin ke atas itu juga jadi permukaannya itu semakin sempit, atau permukaan itu semakin kecil. Hasilnya adalah kurang nyaman untuk perjalanan jauh ataupun perjalanan yang memakan waktu cukup lama. Sampai beberapa kali itu saya merasakan selangkangan saya itu kesemutan. Kemudian apa yang saya lakukan, saya masih menggunakan jok bawaannya, cuma saya papas sedikit busanya dan saya ganti kulitnya. Nah, karena dipapas sedikit di bagian pengendara, jadi lebih tipis, jadi lebih empuk, dan permukaannya jadi sedikit lebih lebar, sehingga lebih nyaman digunakan jarak dekat maupun jarak jauh. Cuma ada kekurangannya karena ini adalah jok custom jahitan. Ketika setelah saya cuci motor, besoknya saya gunakan untuk berangkat kerja, untuk ke kantor. Sampai di kantor itu bagian paha dalam celana saya itu basah. Jadi ternyata oleh tukang joknya itu tidak diberi lapisan seal pas di jahitannya, sehingga menyebabkan air masuk ke dalam jok, dan ketika digunakan airnya merembes membasahi celana. Motor ini tidak ada handle belakang atau pegangan penumpang. Itu menyulitkan terutama ketika parkir di area yang sempit, dimana tidak cukup dengan manuver, tapi juga motor ini harus diangkat, ya, bagian belakangnya. Untuk itu kemudian saya pasang bracket atau handle belakang, ya, atau pegangan penumpang, sebagaimana motor laki, ya, sebagaimana motor laki lainnya. Motor ini minim media penyimpanan, jadi media penyimpanan yang ada itu memang kecil sekali, hanya dipakai untuk menyimpan tool standar motor, gitu. Nah, untuk mengatasi ini, itu saya sedikit modifikasi di bagian jok, di mana joknya ini kan itu bukan yang jok yang bisa dibongkar pasang dengan mudah, gitu ya, karena joknya ini diikat kerangka menggunakan baut. Jadi saya modifikasi joknya bisa dibuka, gitu. Jadi saya pasang kunci jok sehingga joknya itu bisa dibuka dengan mudah. Dengan demikian saya bisa memanfaatkan space di bawah jok sebagai tambahan tempat penyimpanan. Oke, kemudian perubahan apa lagi? Yang lainnya itu lebih bersifat kosmetik, ya. Tapi memang ada beberapa juga yang ada fungsinya, seperti handguard. Handguard ini saya pasang karena saya sempat melihat beberapa video di YouTube pengguna W175 yang motornya entah jatuh atau entah kecelakaan atau senggolan yang mengakibatkan tuas rem atau tuas koplingnya itu patah atau melengkung. Maka kemudian saya inisiatif untuk memasang handguard ini. Perubahan apalagi spion, ya. Jadi spion bawaannya itu cukup tinggi dan lebar. Ketika saya sudah ganti stangnya yang lebih tinggi, maka posisi spion menjadi lebih tinggi lagi sehingga terkesan dongak, gitu ya. Untuk itu saya ganti spion yang lebih pendek, spionnya yang lebih pendek supaya lebih sesuai. Perubahan berikutnya adalah di spakbor. Jadi spakbor belakang yang plastik itu saya ganti dengan custom, bahannya plat galvanis. Terima kasih. Oke, perubahannya itu hanya sifatnya kosmetik aja, ya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat itu
perubahan apa aja yang kembali lagi yang sudah saya lakukan itu ada di video-video saya sebelumnya. Oke kawan-kawan, dan kebetulan saya juga sudah sampai di kantor. Jadi sampai di sini dulu video ini, dan semoga informasi yang saya sampaikan saya bisa share ke teman-teman itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.